adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah adik-adik, hari ini kita ketemu lagi di ibadah online. Udah siap belum? Yuk kita mulai. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan Jalan Serta Yesus. Shalom teman-teman, marilah kita memuji Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
Mari teman-teman, kita membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Shalom, jumpa lagi dengan Dodi Kunchoro Fernando. Lama kita tidak berjumpa ya adik-adik, dan saya juga kangen sama adik-adik. Untuk kali ini kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas berkat. Haleluya, amin. Sebelum firman Tuhan, kita bisikan sebuah lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kalau bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Haleluya. Kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ke 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Sudah dapat semuanya? Yuk. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu yang akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Firman Tuhan kali ini sebelumnya, jangan lupa adik-adik untuk sering cuci tangan, pakai sanitizer, pakai masker, dan
Kalau bisa pakai kacamata. Apa ya, bagus kan? Hehe. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Seperti firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi saya dan kamu. Don't worry. Adik-adik, ada suatu cerita keluarga kelinci. Adik-adik tahu kelinci? Kelinci kakinya berapa? Kakinya 4. Dan mereka punya telinga yang panjang. Udah pernah makan sate kelinci? Kalau ada yang mau, udah diajak. Pada saat itu bapak dan ibu kelinci ini mereka berpamitan sama anak-anak. Mereka punya anak 3. Nah, bapak ibu ini bilang bahwa mereka mau mencari makanan dan anak-anaknya suruh untuk menunggu, jangan kemana-mana, nggak boleh keluar dari rumah. Apakah mereka menurut? Yang 2 menurut, yang 1 tidak. Artinya berontak. Mereka sudah bermain-main dan yang 1 udah kelaparan. Ada di pernah kelaparan? Lapar? Ya rasanya nggak enak ya. Tapi ya kadang seperti itu. Lah disuruh oleh orang tua mereka suruh di rumah. Karena ternyata di daerah situ, di ladang itu mau panen. Kalau mau panen biasanya penjagaan ketat. Jadi mereka tidak diperbolehkan untuk mengambilnya. Memang untuk menunggu itu cukup perlu kesabaran, perlu cukup waktu menunggu. Ada yang pernah menunggu? Nah, itulah rasanya untuk menunggu. Dan 1 jam, 2 jam, 3 jam, akhirnya bapak ibu kelinci itu pulang. Dan mereka selamat semuanya. Begitupun dengan kita sebagai orang Kristen, bahwa menunggu Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Seperti Tuhan Yesus di firman Tuhan. Jadi adik-adik, gak usah gelisah, gak usah bingung. Tuhan Yesus menyertai dan saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. I love you. Shalom teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sampai aku tiba
Adik-adik semua, selesai sudah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita tutup dalam doa ya. Yo, jangan lupa sikap doa yang baik gimana? 1, lipat tangan, 2, tunduk kepala, 3, tutup mata. Kami akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami, atas penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu kami hari ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap dan terus kuat dalam penantian, tetap setia akan janji Tuhan. Ajarkanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya atas kami semua. Berikanlah kami kesehatan dan sukacita bagi kami anak-anak-Mu dan bagi juga keluarga kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.